Ian dan para pria Cakrawangsa sedang bersiap untuk membuat ruang penumbalan menjadi lebih berdarah. Mereka mendadak menjadi brutal dan tidak kenal rasa peduli. Anak laki-laki Cakrawangsa yang masih muda dibunuh oleh mereka. Ayah mereka bahkan ikut membunuh salah satu dari mereka. Kekejaman itu semakin menjadi-jadi setelah 15 anak laki-laki berusia 10 hingga 15 tahun mati terbunuh. Darah dari anak-anak yang tidak berdosa itu memenuhi ruangan. Salah satu hal yang dibutuhkan saat proses penumbalan adalah darah. Ruangan yang digunakan harus berlapiskan darah dan memiliki genangan darah yang masih segar. Keluarga Cakrawangsa yang terbutakan oleh harta sudah menjadi gila. Hanya karena harta berkurang, semuanya menjadi gila dan melakukan pembunuhan yang sangat banyak. Kegilaan ini tidak akan berakhir di situ saja. Mereka akan meletakkan organ-organ yang masih berfungsi di banyaknya lingkaran penumbalan. Lingkaran itu membutuhkan sesuatu agar dapat aktif saat tubuh bayi perempuan Cakrawangsa diletakkan di dalamnya. Organ manusia adalah yang bisa mengaktifkannya. Di saat seperti ini, sosok-sosok berwajah hancur dan berbau amis mendatangi rumah penumbalan, membuat suasana di sana semakin mengerikan. Bahkan pasukan asap hitam berzirah emas ikut berkumpul di sana untuk menyerap tubuh bayi yang sudah gosong setelah ditumbalkan. Semuanya sudah selesai. Kita hanya perlu menunggu hari untuk menggunakan ruangan ini. Pastilah perjanjian Cakrawangsa akan mencatat ini sebagai sejarah, ujar Ian. Semua pria Cakrawangsa yang ada di sana mengangguk mafhum. Di antara mereka basah terkena darah. Separuh wajah dari mereka terkena percikan darah yang masih segar. Pakaian berwarna putih yang dipakai Ian Cakrawangsa telah berubah menjadi merah darah. Setelah dirasa semuanya sudah selesai, para pria Cakrawangsa yang bermandikan keringat dan darah keluar dari ruangan. Ruangan yang digunakan bukan di bawah ruang kerja Ian. Mereka melakukan penumbalan di gudang harta yang sangat luas. Dapat terbayangkan seberapa banyak darah yang digunakan di sana. Ngomong-ngomong, mengapa kita melakukan penumbalan di gudang harta? Tanya Risen Cakrawangsa. Sebab ruangan itu luas. Ini penumbalan besar-besaran. Semuanya harus ikut dan melihat. Tangisan yang terdengar tidak akan mengganggu jalannya penumbalan, jawab Ian. Kau mengajak para istri Cakrawangsa juga? Tanya Faras Cakrawangsa yang tidak sengaja mendengar pembicaraan Risen dan Ian. Benar, ujar Ian. Sungguh? Bagaimana kalau mereka menangisi anak mereka? Tanya Faras lagi. Itu bukan masalah. Menangis sedikit tidak akan mempengaruhi jalannya penumbalan, jawab Ian Cakrawangsa dengan yakin. Semua pria Cakrawangsa yang ada di sana mengangguk mafhum. Tidak dengan Risen Cakrawangsa yang diam, tidak menganggukkan kepalanya. Pria itu tidak yakin dengan apa yang disampaikan kepala keluarga Cakrawangsa. Bukankah mereka tidak boleh mengikuti jalannya penumbalan? Batin Risen. Risen merasa ada yang tidak beres dengan Ian. Kepala keluarga Cakrawangsa saat ini tidak lagi mengikuti jejak para tetua. Semuanya melenceng dan tidak sama dengan para tetua keluarga Cakrawangsa. Risen bahkan menyadari jika suasana dan hawa di rumah Cakrawangsa tidak lagi sama. Saat ia kecil, ia ingat jikalau hawa di rumah itu dingin dan memiliki suasana yang damai. Sementara sekarang, hawa di rumah Cakrawangsa sangat panas dan memiliki bau yang amis. Suasananya juga terasa sangat ramai. Risen Cakrawangsa pernah mendengar ada banyak orang di dalam ruang kerja Ian. Pria itu mengeceknya dengan berpura-pura menemui Ian. Tetapi yang dia dapatkan hanyalah kesunyian dan sosok Ian di dalam sana. Sebenarnya, apa yang Ian lakukan saat ini? Batin Risen. Ya, begitulah. Nah, semuanya. Malam nanti kita akan menjemput bayi-bayi Cakrawangsa yang lahir di rumah sakit. Mereka harus dipersiapkan dalam kondisi yang prima. Aku juga akan memastikan Serina Raya Cakrawangsa akan prima, ucap Ian. Semua orang mengangguk dan pergi dari sana.
Risen yang sedari tadi melamun hanya ikut-ikutan mengangguk. Dia sudah terlalu lelah. Melawan Ian akan membuatnya berubah menjadi tumbal besok malam. Tanpa dilihat siapapun, ada Ai yang sedari tadi bersembunyi di balik atap tersenyum lebar. Dia bangga dengan kebodohan orang-orang Cakrawangsa. Ia tertawa dengan bahagia. Aku harus memberitahu hal ini kepada Seri. Ia yang akan melakukan semuanya untukku. Aku diuntungkan, dia diuntungkan. Aku mendapatkan kehancuran Cakrawangsa. Dia mendapatkan hidup yang lebih baik, ujar Ai. Manusia setengah harimau itu pergi dari sana dan menunggu kedatangan Seri. Seri akan datang beberapa jam lagi. Seri harus tahu, jikalau ia bergantung kepada dirinya sendiri, tidak dengan siapapun di rumah Cakrawangsa, tidak ada yang bisa dipercayai. Semua yang di rumah Cakrawangsa adalah musuhnya. Di sisi lain, Seri keluar dari Archipelago High School dengan langkah gontai. Jantungnya berdekup tidak beraturan. Perempuan itu gugup dengan apa yang akan ia lakukan setelah tiba di rumah Cakrawangsa. Batu rubi yang ia bawa terasa semakin berat setiap saatnya. Entah memang memberat atau hanya Seri yang merasa ada beban berat di pundaknya. Kenapa aku terus-terusan mengeluh? Aku sendiri yang menceburkan diri. Tidak ada jalan untuk keluar sekarang. Semuanya harus diselesaikan, ujar Seri. Pemikiran Seri itu bertahan sampai ia tiba di rumah Cakrawangsa. Malam yang dingin membuat perempuan itu meremas rompi sekolahnya. Untuk sejenak, Seri berhenti melangkah dan menarik nafas panjang. Dengan mantap, Seri membuka pintu utama rumah Cakrawangsa. Suasana di rumah ini sangatlah sepi. Tidak ada seorang pun di sini. Seri hanya melihat beberapa sosok menyeramkan yang berlalu lalang tanpa memperdulikan kehadirannya. Pasti semua orang sedang menjemput bayi-bayi Cakrawangsa yang akan lahir, batin Seri. Melihat kesunyian di rumah ini, Seri berlari menuju ruang kerja ayahnya. Inilah kesempatannya untuk menghancurkan lingkaran penumbalan. Dengan langkah yang lebar, perempuan itu berlari sekuat tenaga. Lobi rumah Cakrawangsa sangat jauh dengan ruang kerja Ian Cakrawangsa. Seri harus bermandikan peluh untuk tiba di sana dengan cepat. Kalau bisa, Seri ingin melempar tas sekolahnya agar langkahnya menjadi ringan. Tapi mengingat batu rubi ada di dalam tas, Seri mengurungkan niatnya. Perempuan itu tidak memiliki cukup waktu untuk mengeluarkan batu rubi dan melempar tasnya. Setiap detik untuk saat ini sangatlah berharga. Butuh waktu 15 menit untuk sampai di depan pintu ruang kerja Ian. Dengan nafas yang tersengal-sengal, Seri mendorong pintu ruang kerja ayahnya itu. Tanpa berlama-lama, perempuan itu membuka lantai yang pernah ia masuki. Di bawah sana, keadaannya masih sama, seperti saat pertama kali Seri kemari. Perempuan itu mengeluarkan batu rubi dan mengamati ruangan itu. Tunggu, mengapa lingkaran penumbalan memudar? Bukankah seharusnya berwarna merah? Juga ruangan ini hawanya tidak seperti aku datang pertama kali, ujar Seri. Karena memang penumbalannya tidak dilakukan di sini, ujar seseorang yang pada saat yang sama menepuk bahu Seri. Jantung Seri seakan-akan berhenti berdetak. Ketahuan oleh seseorang di rumah Cakrawangsa adalah masalah yang besar. Orang tersebut bisa saja melaporkan kedatangan Seri ke ruangan penumbalan kepada Ian Cakrawangsa. Balasannya, pasti Seri akan dijadikan tumbal saat itu juga. Sudah terlanjur menceburkan diri, baiklah. Jalan satu-satunya adalah mendebat orang ini, batin Seri. Seri membalikkan tubuhnya, mata perempuan itu menatap seseorang yang menepuk bahunya. Betapa terkejutnya ia saat melihat Risen Cakrawangsa. Wajah pria banyak anak itu sangat dingin dan mengintimidasi. Sekarang, aku akan mengajukan pertanyaan untukmu, Seri Naraya Cakrawangsa. Apa yang kau lakukan di ruangan ini? Di ruangan yang tersembunyi, bahkan sulit untuk ditemukan? Tanya Risen. Seri terdiam. Ia bagaikan berdiri di atas tali tipis yang berada di ketinggian mencapai atmosfer. Jika bicara, tali ini akan putus. Bungkam, tali ini akan putus. Salah bicara, tali ini akan putus. Aku tidak peduli lagi. Lagi pula aku akan mati.
Aku kemari untuk mengacaukan lingkaran penubalan, agar penubalan besar-besaran tidak dilakukan besok. Dengan begitu, aku bisa membawa kabur bayi-bayi yang akan ditumbalkan, ungkap Sherry. Itu tidak akan ada gunanya kau melakukan semua itu. Ian telah mempersiapkan semuanya. Dia akan membuat setiap orang tua terjaga semalaman demi keamanan bayi. Baru saja dikatakan olehnya, balas Risen. Sherry tidak memikirkan hal itu. Ian bisa saja meminta setiap orang tua mengawasi anak-anak mereka. Juga mengapa Sherry tidak pernah terpikirkan jikalau tempat penubalan akan berbeda. Aku baru 1 kali melihat mereka menumbalkan bayi di sini. Mengapa aku langsung menyimpulkan jika tempat ini adalah ruangan penubalan? Batin Sherry. Risen yang melihat keterdiaman Sherry jadi tersenyum tipis. Tetapi senyum itu menghilang saat melihat batu rubi di tangan kanan anak bungsu Ian. Pria itu teringat dengan sebuah cerita. Cerita tentang batu rubi yang dapat menghancurkan perjanjian Cakrawangsa. Batu rubi yang memilih orang untuk menggunakannya dengan sendirinya. Kalaupun kau tahu di mana tempat penubalan yang sebenarnya, kau akan menghancurkan dengan cara apa? Tanya Risen. Sherry masih diam tidak bergerak. Dengan gerak pelan, batu rubi yang ada di tangannya, ia sembunyikan di belakang tubuhnya. Wajahnya menampilkan raut waspada. Apa yang Anda pedulikan? Anda juga ikut-ikutan menumbalkan anak Cakrawangsa? Balas Sherry. Hah, kau tahu jikalau Ian menjadi aneh akhir-akhir ini? Apa maksud Anda? Tanya Sherry. Ya, kau tidak perlu tahu untuk sekarang. Aku akan berada di pihakmu. Ruangan yang digunakan untuk penumbalan adalah gudang harta. Semuanya sudah dipersiapkan. Terserah kau mau mendengarkan perkataanku atau tidak. Yang jelas, aku sudah memberikan fakta yang cukup jelas, ujar Risen. Risen berlalu dari sana, meninggalkan Sherry yang masih enggan bergerak. Perempuan itu memandangi batu rubi di genggamannya. Ia juga melirik Risen yang sedang menaiki tangga. Haruskah aku mempercayainya? Batin Sherry. Perempuan itu menghela nafas. Sherry sudah terlalu lelah dan pikirannya sudah buntu. Dengan cepatnya, ia mempercayai perkataan Risen Cakrawangsa tanpa pikir panjang. Kepercayaan kepada Risen sangat besar. Entah datang dari mana rasa percaya itu. Sherry tidak pernah mempercayai keluarga Cakrawangsa sebesar ini. Perempuan itu hanya berharap Risen tidak menipunya. Pada akhirnya, disinilah Sherry sekarang, di depan gudang harta. Gudang yang pernah ia masuki dan berakhir bertemu dengan Seto. Gudang yang letaknya sangat jauh dari ruang kerja Ian. Sekarang pukul 19:40 malam. 20 menit lagi para pria Cakrawangsa pulang. Ini perkiraan Sherry, sehingga perempuan itu bergerak dengan cepat. Cukup ketahuan oleh Risen, jangan sampai ayahnya tahu. Dengan tenaga yang lemah, Sherry mendorong pintu gudang dengan susah payah. Pukul 19:47, pintu gudang baru terbuka setengahnya. Perempuan itu menerobos masuk ke dalam. Terpampang dengan jelas, ruangan merah penuh darah dengan simbol-simbol penubalan di mana-mana. Sepatu Sherry yang tadinya berwarna putih, kini berubah menjadi merah darah. Tangan kanan Sherry menggenggam batu rubi. Perempuan itu masuk ke dalam sembari menahan diri agar tidak memuntahkan makan siangnya. Bau amis dari darah cukup untuk membuat Sherry gelagapan dan tidak berdaya. Hah? Aku harus menemukan lingkaran utama? Lingkaran penubalan yang menjadi pusat dari semuanya? Tapi yang mana? Ujar Sherry. Sekarang pukul 19:59 malam. Perempuan itu nampak panik ketika jam tangannya menunjukkan angka tersebut. Sherry berlari kalang kabut. Darah yang amis terpercik kemana-mana, mengenai seragam sekolah. Bahkan wajah perempuan itu. Waktu menunjukkan angka 20+1. Sherry masih berada di dalam gudang. Tidak satupun lingkaran penubalan terlihat. Warna dari lingkaran tersebut sama dengan darah yang menggenangi ruangan itu. Sial. Pukul 20:05 malam. Suara pintu gerbang dibuka dengan tergesa-gesa. Setelahnya terdengar suara mobil-mobil memasuki rumah Cakrawangsa, disertai beberapa suara klakson yang cukup memekakan telinga. Sialan, umpat Sherry. Sherry menjadi semakin panik di dalam gudang. Dengan gerakan yang semakin cepat,
Sherry meletakkan batu rubi merah ke sembarang lingkaran penumbalan. Dua lingkaran penumbalan yang pertama tidak memiliki reaksi dengan batu rubi itu. Sherry yang sudah putus asa meletakkan batu rubi itu di lingkaran yang sekiranya merupakan pusat dari gudang harta. Pukul 20:08 malam, batu rubi menunjukkan reaksi. Batu merah itu menyala dengan terang dan membuat lingkaran penumbalan di bawahnya menyala. Tulisan yang ada di luar lingkaran ikut berputar dengan kecepatan tinggi. Sherry yang memang tidak tahu efek yang akan dihasilkan oleh batu rubi menjadi bingung. Lingkaran penumbalan yang menyala dan tulisan yang berputar dengan cepat dianggap sama seperti saat penumbalan dimulai. Apakah ini yang seharusnya terjadi? Gumam Sherry. Pukul 20:10, Sherry memutuskan untuk mengakhiri proyeknya. Ia tidak ingin masalah keluarga Cakrawangsa akan mempersulit kehidupannya serta orang di sekitarnya. Perempuan itu mengambil batu rubi yang tergeletak di atas lingkaran penumbalan. Dengan hati-hati, batu itu berhasil diambil. Aku harus keluar dari gudang sebelum saudaranya yang lain mengecek isi gudang, ujar Sherry. Tanpa berlama-lama, perempuan itu mengambil ransel sekolahnya dan hendak membuka pintu. Tetap, suara dua orang dewasa menginterupsi perhatiannya. Semuanya terlahir dengan sehat? Tentu saja, mereka sangat sehat dan sangat siap untuk ditumbalkan. Sherry ingin tetap tenang ketika mendengar suara dari dua orang itu. Tetapi pikirannya telah dikuasai oleh rasa gugup dan lelahnya. Alhasil, Sherry kalang kabut. Perempuan itu tidak bisa bersembunyi lagi. Apalagi tempatnya saat ini tidak mendukung untuk dibuat bersembunyi. Aku harus apa? Gumam Sherry. Perempuan itu benar-benar kehabisan akal. Ia berpikir untuk menyerah dan membuat dirinya ditumbalkan dengan sukarela. Sherry ikut-ikutan teman-temannya yang mempunyai pikiran sama sepertinya. Namun, kemunculan sosok Ai di sudut ruangan membuat Sherry lega. Walau kelegaan itu tidak bertahan lama saat pintu gudang berderit dengan kencang. Tanpa disadari siapapun, Sherry berhasil keluar dari gudang harta. Sebelum dua orang yang sengaja ditempatkan untuk mengawasi kita masuk ke dalam, Sherry telah dikeluarkan dari ruangan dengan kekuatan gaib. Kau yang melakukannya? Tanya Sherry kepada sosok Ai. Manusia setengah harimau yang ada di sebelah Sherry itu mengangguk mantap. Wajah Sherry menegang saat mengetahui hal tersebut. Perempuan itu teringat jikalau gudang harta memiliki CCTV yang mengawasi seluruh ruangan. CCTV yang dimaksudkan pasti merekam anak SMA yang menjelajahi ruang berdarah. Bagaimana dengan CCTV yang ada di ruang harta? Tanya Sherry. Tenang, CCTV yang belum mati sudah aku putus jaringannya. Semuanya akan baik-baik saja, balas Ai. Benar? Baiklah, kata Sherry. Mendengar pernyataan Ai membuat Sherry lega bukan main. Walaupun pada akhirnya ia ditumbalkan, tapi setidaknya dia tidak akan disiksa sampai hari esok tiba. Perempuan itu merebahkan diri di atas lantai yang dingin, mencoba menetralkan detak jantung yang semakin tidak aman. Namun, keberuntungan Sherry sudah berakhir pada jam 20:23 malam. Pada jam tersebut, polisi menemuinya. Polisi tersebut rupanya iseng sebab membaca plat nomor di parkiran dan terlihatlah motor yang bentuknya tidak jelas dan hanya bisa membunyikan klakson. Begitu Sherry selesai, ia langsung ditodongkan oleh wajah dari Ian Cakrawangsa. Ayahnya itu menampilkan raut kecewa begitu melihat anaknya berkumpul dengan banyak anak laki-laki. Kau bersalah sebab masuk ruang ini tanpa izin, Sherry, ujar Ian dengan lirih. Ian menyalakan ponselnya dan membuat Sherry menonton rekaman CCTV. Rekaman yang memperlihatkan bagaimana paniknya perempuan itu mencari lingkaran penumbalan yang menjadi pusat. Bagaimana bisa? Bukankah CCTV di gudang sudah mati? Tanya Sherry ragu-ragu. Kau meyakini hal itu? Kau terlalu lurus hidupnya. CCTV di seluruh rumah ini tidak pernah mati. Walaupun tukang listrik mematikan listrik rumah besar ini,
CCTV di rumah Cakrawangsa masih bisa menyala dengan sinar matahari. Terang Ian dengan nada mengejek. Tak seberapa lama tangan Sherry ditarik di belakang punggungnya. Perempuan itu tidak bisa menggerakkan tangannya sedikit pun. Tetapi Sherry tidak mengeluhkan rasa sakit yang menjalar di tangannya. Perempuan itu terfokus pada Ai. Ai ternyata menipunya. CCTV di gudang harta tidak pernah mati. Ai mengkhianatinya. Manusia setengah harimau itu tidak bisa dipercaya oleh Sherry. Sherry dengan pasrah menurut dibawa kemanapun. Perempuan itu bahkan sudah siap dengan ucapan penubalannya besok. Wajah boleh saja terlihat tenang, tetapi hati Sherry hancur di detik itu juga. Sepertinya memang benar, tidak ada yang bisa ia percayai di rumah Cakrawangsa ini. Semua orang harus bergantung kepada dirinya sendiri. Jika tidak, ia akan mengalami nasib yang sama seperti Sherry, ditipu dan dibodohi oleh orang yang bahkan lebih lemah daripada perempuan itu sendiri. Aku tidak akan pernah memaafkan siapapun yang membuatku terlihat bodoh. Untuk sekarang, aku hanya bisa berharap ada keajaiban yang menyelamatkan diriku, batin Sherry. Apa alasanmu pergi ke ruang harta, Sherry? Kurasa ini bukan pertama kalinya kau pergi ke sana. Apalagi yang hendak kau lakukan? Tanya Faras Cakrawangsa. Kini Sherry tengah didudukkan di suatu ruangan yang diisi oleh seluruh keluarga Cakrawangsa. Para prianya serta para wanita, bahkan ada beberapa anak Cakrawangsa yang masih terbangun hanya untuk melihat apa yang sedang diributkan. Miran berada di salah satu barisan pada wanita, alias istri Ian Cakrawangsa. Wanita parubaya itu tidak memiliki kekuatan lebih untuk melihat putrinya diinterogasi bagaikan penjahat, apalagi dipertontonkan di depan banyak orang. Tanpa sadar air mata Miran menetes saat melihat pertanyaan dari Faras dan pria lainnya yang cukup memojokkan putrinya. Saat itu, kau juga masuk tanpa izin ke ruang harta. Begitu kau keluar, separuh harta Cakrawangsa telah hilang. Sebenarnya ada apa dengan dirimu, Sherry? Tanya Risen Cakrawangsa. Sherry dari tadi menundukkan kepalanya. Tetapi begitu mendengar suara Risen, ia langsung menatap omnya itu dengan sengit. Penyebab Sherry berada di tempat ini adalah orang bernama Risen Cakrawangsa. Penipu gila. Harusnya aku tidak mempercayai siapapun. Apa untungnya aku datang ke ruang harta jika pada akhirnya aku akan dihakimi secara sepihak? Dasar keluarga gila, batin Sherry. Semua orang di sana bergumam, bisik-bisik tidak mengenakan mulai terdengar. Beberapa dari istri Cakrawangsa menyumpahi Sherry sebab perempuan itu menyebabkan seluruh wanita di rumah ini hamil dengan cara yang lain. Tidak sedikit para anak-anak yang ada memandang Sherry dengan tatapan menghina yang tidak memiliki efek besar terhadap Sherry. Sherry sudah memperkuat mentalnya kemarin. Faras mulai emosi. Pertanyaannya tidak digubris oleh Sherry. Pria itu menendang kursi yang diduduki oleh Sherry dengan kencang, tetapi tidak sampai membuat orang di atasnya jatuh ke lantai. Jawab pertanyaanku, atau kau benar-benar habis di tanganku, ujar Faras. Sherry masih diam. Menggubris perkataan orang seperti Faras hanya akan menimbulkan konflik yang berlebihan. Akan tetapi, semua api harus dipadamkan dengan air. Faras membutuhkan jawaban yang memuaskan untuk memadamkan amarahnya. Melihat suasana yang kurang kondusif, para wanita yang menonton memilih untuk mundur cukup jauh. Alasannya tidak ingin terkena pukulan atau apapun yang berasal dari Faras. Tidak seperti Miran yang ritme jantungnya semakin tak beraturan. Melihat suasana yang semakin memanas, Sherry memutuskan untuk menambahnya. Suasana harus sangat panas agar interogasi ini semakin mengasyikkan. Perempuan dengan nama lengkap Sherry Naraya Cakrawangsa menaikkan dagunya setinggi mungkin. Ia tidak ingin direndahkan, tapi ia ingin menjadi orang yang merendahkan orang lain. Itu banyak sekali. Lagi pula aku akan mati besok. Melawan orang-orang bodoh ini sebelum pergi akan menjadi kepuasan tersendiri, batin Sherry.
Orang-orang yang ada di sana memandang Sherry dengan terkejutnya. Sopan santun yang biasanya melekat pada Sherry sudah menghilang. Bukti bahwa orang yang dijahati menjadi orang yang lebih jahat pada akhirnya. Faras yang merasa direndahkan tersulut emosi. Luapan emosi itu terlihat dengan jelas ketika Ian mengambil barisan dan menghentikan pertengkaran yang mulai panas. Kau tak perlu menjawab pertanyaan dari kedua orang ini, Sherry. Aku yang akan menginterogasi dirimu. Tentunya bukan di tempat terbuka seperti ini, ujar Ian. Tidak bisa. Interogasi yang dilakukan harus transparan dan dapat dilihat serta didengar secara langsung. Jangan-jangan kau mau melindungi anakmu dari hukuman? Selah Faras. Sorakan bahkan dukungan terdengar dari segala arah. Beberapa mereka mendukung dan berada di pihak Faras. Lain dari mereka masih menjadi pihak netral yang tidak mau terlibat. Aku memang dari tadi hanya diam, tapi aku setuju dengan perkataan Mas Faras. Semuanya harus jelas sebelum dia mati ditumbalkan besok, ujar Bagus Cakrawangsa. Begitu Bagus berujar, semuanya menjadi diam. Penumbalan besar-besaran akan dilakukan besok. Para istri yang baru melahirkan mulai menunjukkan mimik wajah yang sendu. Ada rasa tidak rela jika bayi yang baru lahir masih bersih dan tidak memiliki dosa ditumbalkan hanya untuk kepentingan duniawi. Para istri Cakrawangsa menganggap jika hidup mereka sangat tersiksa saat bersama keluarga Cakrawangsa. Sherry yang tadi sempat menundukkan kepala tersenyum tipis. Perempuan itu hendak memecah keluarga Cakrawangsa menjadi dua pihak, pihak pro dan kontra. Pro terhadap penumbalan besar-besaran atau kontra terhadap peristiwa yang dianggap akan menimbulkan rasa sakit hati yang paling membekas. Sherry akan tertawa paling keras jika berhasil membuat dua pihak itu berkonflik sebelum penumbalan dilakukan. Cakrawangsa artinya keluarga cerdas. Tetapi apakah menumbalkan putri mereka kepada makhluk halus adalah tindakan cerdas? Tanya Sherry. Pertanyaan Sherry berhasil membuat orang-orang terdiam. Bahkan Ian Cakrawangsa, sang kepala keluarga yang mulai mengurut pangkal hidungnya. Di mana rasa hormat kaum pria kepada wanita? Tidak ada. Kalian para istri apakah pernah merasa dihormati oleh suami kalian? Tidak bukan? Tanya Sherry. Cukup Sherry, teriak Ian. Mengapa kalian masih mau bertahan dengan keluarga yang toksik dan diam-diam menghanyutkan? Kalian masih kuat para istri? Tanya Sherry lagi. Perempuan itu tidak akan menyerah sampai tercipta dua kubu. Sherry merasa setiap kata yang ia ucapkan akan mempengaruhi jalannya otak para istri Cakrawangsa. Semua orang haru. Cukup Sherry, kau akan tetap ditumbalkan bersama para bayi perempuan Cakrawangsa yang lain. Besok kau dan para bayi itu akan mati. Ian menunjuk-nunjuk Sherry dengan penuh emosi. Jangan lupakan kalau kau tidak bisa kabur, Sherry Naraya Cakrawangsa. Aku menempatkan dirimu di ruang penumbalan sampai waktu penumbalan besar-besaran tiba. Selesai. Semuanya kembali ke kamar masing-masing sekarang. Di sisi lain, disinilah Sherry sekarang, di rumah penumbalan yang kondisinya masih saja banjir darah. Posisi perempuan itu dipaksa duduk, mengakibatkan setengah dari badannya basah, terkena darah. Pada menit-menit awal, Sherry masih baik-baik saja. Ia hanya merasa tidak nyaman dengan darah yang membasahinya. Pada akhirnya Sherry frustasi dengan darah yang ada. Bau amis, warnanya yang merah kehitaman, ditambah dengan volumenya yang cukup banyak, membuat genangan darah terus bergerak. Rasanya Sherry ingin bertepuk tangan di depan ayahnya. Perempuan itu ingin memberikan ayahnya ucapan terima kasih karena telah menemukan hukuman yang cocok untuk membuat korbannya menurut atau frustasi setengah mati. Namun Sherry menahan semua rasa yang tidak enak itu. Ia merasa tidak akan kalah dengan ayahnya yang sudah memberikan hukuman ini. Bagaimana caranya aku keluar dari ruangan ini ya? Gumam Sherry. Sherry sebenarnya bisa berdiri. Perempuan itu juga bisa mendobrak pintu untuk melarikan diri. Sayangnya, Ian dan bawahannya sangat cerdas. Mereka melilitkan banyak tali pada tubuhnya hingga sulit bergerak. Perempuan itu memilih untuk duduk, merenung,
ditemani kesunyian. Seri pikir batu rubi yang ia dapat bisa membantu mengurangi bebannya dalam hal kabur dari penumbalan Cakrawangsa. Nyatanya, batu itu hanya tenggelam di dalam cairan berwarna merah yang membuat orang-orang bergidik. Batu rubi yang sampai sekarang masih belum terbukti kegunaannya. Seri tidak akan lagi berharap kepada benda ciptaan Cakrawangsa, juga berharap dengan orang-orang yang tinggal di bawah atap Cakrawangsa. Rasanya semakin tidak nyaman. Kenangan ini bisa saja membuatku kehilangan akal, keluh Seri. Rasa tidak nyaman itu berlangsung berjam-jam. Bahkan Seri hampir bisa membuka ikatan yang melilit tangan dan seluruh tubuhnya. Perempuan yang bosan dengan kesunyian itu, tanpa sadar, sudah berhasil membuka seluruh ikatan yang dibuat oleh ayahnya. Ia bahkan bingung sendiri dengan hal yang dilakukannya tanpa sadar. Mendobrak pintu Cakrawangsa. Apakah semudah itu? Tanya Seri. Pertanyaan itu tidak akan terjawab dan dibuktikan. Maka dari itu, Seri mempersiapkan ancang-ancang untuk mendobrak pintu dari kayu. Perempuan itu akan memuaskan rasa penasarannya sendiri. Begitu ancang-ancang siap, Seri mengerahkan tenaganya untuk mendorong pintu dengan kekuatan besar. Tapi, di luar perkiraan, pintu ruang penumbalan tidak dapat dibuka walaupun sudah didobrak. Kalau sudah seperti ini, lebih baik aku menghitung mundur. Hitung mundur hingga kita, atau hanya aku, ditumbalkan, ujar Seri. Seketika Seri teringat dengan perkataan-perkataan yang ia katakan tadi atau kemarin malam. Di waktu tengah malam menjelang pagi ini, Seri diajak berpikir keras oleh dirinya sendiri. Apa kabar kubu pro dan kontra yang ia buat? Di lain waktu, pagi ini pukul 9:23 yang cerah, istri Cakrawangsa masih ragu-ragu, ingin mengikuti kubu pro terhadap penumbalan besar-besaran atau menjadi pihak kontra yang mempertahankan martabat wanita. Masalah yang dihadapi para istri adalah ketidaksesuaian mereka dengan hal-hal yang tidak menyetujui penumbalan Cakrawangsa. Hanya saja, perkataan Seri tentang harga diri dan mungkin rasa sayang terhadap anak cukup untuk menghantui orang-orang yang tidak memiliki pendirian di keluarga Cakrawangsa. Sama seperti Miran, perempuan itu masih bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Sebenarnya Miran tidak tega melihat putrinya akan ditumbalkan, apalagi disaksikan oleh dirinya dan seluruh keluarga Cakrawangsa. Mas, apakah kita perlu menumbalkan putri kita? Apa tidak cukup jika hanya dengan para bayi-bayi yang baru lahir itu? Tanya Miran kepada Ian. Tanpa berlama-lama, Ian menatap istrinya dengan tatapan yang tajam. Pria itu tidak suka dengan istrinya yang bersikap tidak berpendirian itu. Aku tidak tahu dengan sikapmu selama ini, Miran. Selama ini kau tidak mempedulikan Seri, bahkan saat dia sakit, kau tidak pernah mendekatinya. Lantas, mengapa kau memintaku untuk tidak menumbalkan dia? Harusnya kau tidak memikirkan hal ini, benar? Ujar Ian. Perkataan Ian menusuk, mencabik-cabik dan melukai hati Miran. Walaupun Miran tahu jikalau semuanya berasal dari sikapnya. Sikapnya terhadap Seri selama ini membuat orang-orang menyimpulkan bahwa Miran tidak menyayangi putri bungsunya. Memperbaiki semua ini sudah terlambat, istriku. Lagi pula yang meminta Seri untuk ditumbalkan sekarang adalah iblis Cakrawangsa itu sendiri, bukan aku atau siapapun. Padahal kau tahu, jika Seri masih memiliki beberapa bulan sebelum usianya 17 tahun. Tapi sudahlah. Ini semua demi keluarga Cakrawangsa, ungkap Ian. Percakapan antara suami dan istri itu diakhiri secara sepihak. Ian akan mengurus penumbalan besar-besaran yang akan dilakukan malam nanti. Semuanya harus siap dalam keadaan yang prima. Penumbalan besar-besaran yang akan mengundang banyak perhatian dari makhluk gaib. Oleh karena itu, upacara yang tidak biasa ini harus dilakukan dengan hati-hati. Makhluk-makhluk yang hadir cenderung akan mengganggu jalannya penumbalan. Maka dari itu, keluarga Cakrawangsa harus melakukan semuanya dengan rapi dan sesuai dengan aturan yang ada. Malam bulan purnama tiba. Seri yang berada di ruang penumbalan selama berjam-jam tanpa makan mulai kehabisan tenaga.
Ia sudah tidak kuat lagi untuk sekedar berdiri, apalagi melawan. Semua usahanya untuk kabur dari ruangan ini sia-sia. Ian benar-benar menjaga ucapannya. Pria itu berhasil membuat pertahanan yang menahan Sherry di ruangan penuh darah. Mata Sherry berkunang-kunang, menghirup bau amis dari darah. Ditambah belum makan apapun sejak kemarin malam, rasanya perempuan itu akan pingsan. Untuk ukuran penyiksaan, keluarga Cakrawangsa sudah selangkah lebih dekat untuk membunuh orang yang mereka siksa. Untung bagi keluarga Cakrawangsa, Sherry tidak mati. Perempuan itu masih bisa ditumbalkan. Saat ini orang-orang mulai memasuki ruang penumbalan. Mereka masuk dengan langkah kaki yang membuat darah yang menggenang bergerak bagaikan ombak. Gerakan itu membuat Sherry yang hampir pingsan semakin melemah. Wajah perempuan itu sangat pucat dengan tulang tubuh yang kurus kering. Asupan makanan yang harusnya masuk malah lari dan meninggalkannya. Keluarga Cakrawangsa yang memasuki ruangan itu tidak memperdulikan Sherry yang berada di titik lemah. Mereka tidak benar-benar fokus dengan apa yang harus dilakukan. Tepat pada pukul 21, saat bulan bersinar terang, Ian masuk dan membuka upacara. Pria itu membiarkan Sherry bersimpuh tidak berdaya di atas lingkaran penumbalan. Tanpa berlama-lama, mari kita lakukan upacara penumbalan ini. Upacara penumbalan yang dilakukan untuk mendapatkan keberkahan. Keberkahan bagi seluruh keluarga Cakrawangsa. Diharapkan kepada seluruh keluarga Cakrawangsa untuk berbahagia dan melupakan segala masalah yang ada, pinta Ian Cakrawangsa. Para istri Cakrawangsa yang mendengarnya mulai berisik. Berisik di dalam batin masing-masing. Mereka tidak berani bersuara. Bersuara sama saja menentang perjanjian Cakrawangsa yang mengikat mereka semua. Walaupun dari kecil mereka masih tidak terima dengan ditumbalkannya para bayi perempuan Cakrawangsa yang baru saja lahir kemarin serta lusa. Julukan gila melekat pada diri Ian saat ini. Hal itu diungkapkan oleh para istri dalam batin mereka. Tidak hanya para istri yang beranggapan begitu, tetapi juga dengan para pria yang tidak terlalu banyak ikut campur dalam perjanjian Cakrawangsa. Ini sudah melenceng dari yang seharusnya, bukan? Batin seseorang yang termasuk golongan pria Cakrawangsa yang tidak terlalu aktif. Ian mengangkat gulungan kertas tua yang memiliki tulisan merah. Konon katanya, tulisan tersebut ditulis dengan darah tumbal pertama keluarga Cakrawangsa. Kami berdiri di sini untuk menumbalkan putri-putri kami yang engkau inginkan, wahai iblis Cakrawangsa. Inilah yang dapat kami berikan. Salah satunya adalah putri Cakrawangsa yang engkau inginkan. Sherry Naraya Cakrawangsa sudah siap menjadi tumbal utama hari ini, ujar Ian semangat. Begitu kalimat Ian selesai, seluruh keluarga Cakrawangsa terkejut. Upacara penumbalan selalu menggunakan bahasa Jawa krama yang indah dan menggunakan nada yang mendayu-dayu. Ian, bukankah ini sudah terlalu melenceng dari tata cara penumbalan yang seharusnya? Selah Suro Cakrawangsa. Perkataan Suro disetujui oleh keluarga yang lainnya, walaupun mereka tidak menyukai penumbalan besar-besaran yang Ian lakukan. Mereka masih mengingat tata cara penumbalan yang diwariskan turun-temurun. Perjanjian Cakrawangsa yang mengikat jiwa mereka sudah tidak ada apa-apa di hadapan Ian. Kepala keluarga Cakrawangsa itu seakan menantang seluruh anggota keluarga Cakrawangsa. Mengapa kalian marah? Bukankah ini yang kalian minta? Ujar Ian. Kau gila. Kau tidak pantas menjadi kepala keluarga Cakrawangsa. Bukan ini yang kami minta. Mengapa kau melakukan penumbalan besar-besaran yang bahkan belum pernah dilakukan tetua Cakrawangsa? Gila, ujar Risen. Risen maju dan mendekati Ian. Dengan berani, dia menarik kerah baju sang kepala keluarga. Kaki Ian sudah tidak menapak di lantai, tetapi bukannya merasa terancam, Ian malah tersenyum. Adakah aturannya mengatakan jika kita harus mengikuti tetua Cakrawangsa dengan sama persis? Tanya Ian. Keributan yang terjadi di hadapannya membuat kepala Sherry semakin berkunang-kunang. Tubuhnya limbung. Untungnya darah yang menggenangi ruangan tidak membuatnya tenggelam. Rasanya aku akan mati.
sebelum penubalan ini dilakukan, batin Sherry. Tangan Sherry yang sedari tadi menumpuk tubuhnya akhirnya jatuh sebelum perempuan itu kehilangan kesadarannya. Sebuah benda keras yang ada di tangannya menyala terang. Hal itu membangkitkan gairah hidup Sherry. Entah apa yang terjadi saat itu. Secara refleks, Sherry melemparkan batu rubi yang menyala terang itu di atas lingkaran penumbalan. Lingkaran penumbalan tempat dirinya berada. Lingkaran yang kini menyala dan berputar dengan cepat. Perdebatan Ian dan para pria cakrawangsa lainnya berhenti. Mereka memandang Sherry dengan penuh tanda tanya. Apa yang kau lakukan, Sherry? Kau mengapa tidak melemah di dalam lingkaran itu? Tanya Ian dengan panik. Aku juga... Perkataan Sherry itu dipotong oleh sosok besar yang muncul di belakang Sherry. Sosok asap putih yang memiliki ornamen bunga-bunga ketika dia muncul. Sosok itu mendekat ke arah Sherry, lantas memakaikan mahkota bunga yang entah muncul dari mana. Perjanjian Cakrawangsa selesai sampai di sini. Keserakahan kalian selama ini hanya berakibat buruk kepada orang-orang di sekitar, atau lebih jelasnya, anak-anak kalian kelak. Untuk kau, Ian Cakrawangsa, hukumanmu akan semakin berat, sebab kau mencoba mengikuti perjanjian lain. Perjanjian semacam Cakrawangsa, tetapi juga bertentangan dengan Cakrawangsa, ujar sosok asap itu, yaitu dari batu rubi. Apa? Tanya yang tidak mengerti. Cakrawangsa dan Okrospion yang kau ikuti, kedua iblis itu adalah dosa besar yang tidak bisa dimaafkan. Di sini saat ini, aku memastikan jikalau keluarga Cakrawangsa tidak akan melanjutkan perjanjiannya dan tidak akan pernah menyandang nama Cakrawangsa lagi. Terang asap putih itu dengan tenang. Seluruh keluarga Cakrawangsa pingsan di detik itu. Darah yang mengenai menghilang, tak meninggalkan sisa. Semuanya pun selesai. Ada pertarungan tersendiri dari batu rubi dengan iblis Cakrawangsa, juga iblis Okrospion, junjungan lain dari Ian yang telah mengikat janji. Semuanya selesai, mereka atau seluruh keluarga Cakrawangsa akan hidup lebih bahagia dengan berjuang dan bekerja keras. Sherry yang melihat itu menjadi bingung. Inikah wujud dari batu rubi merah atau apa? Semakin memikirkannya, Sherry menjadi semakin penasaran. Tugasmu sudah selesai sampai di sini, Sherry Naraya, ucap asap putih sembari tersenyum. Detik berikutnya, Sherry pun jatuh pingsan. Tetapi sebelum menyentuh tanah, harimau putih menangkap tubuhnya. Ia adalah bawaan dari sosok asap putih. Terima kasih sudah menangkap Cakrawangsa dan Okrospion. Manusia setengah harimau. Atau harus aku panggil Ai? Selesai. Sherry Naraya selamat atas bantuan dari batu rubi. Demikianlah Tumbal Keluarga Cakrawangsa versi Wattpad di Fakta Sejarah. Untuk versi bukunya, teman-teman juga bisa order ya. Untuk link ordernya nanti ada di kolom deskripsi. Fakta Sejarah mengucapkan terima kasih untuk penulisnya, MC Nance, dan tentunya buat teman-teman yang sudah menyimak sejauh ini di sini. Terima kasih semuanya, saya pamit ya. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah.